kita udah terbiasa kayak gini. Oke, Hei, tapi aman. Kalau udah kejadian sekali itu biasanya nggak kejadian lagi. Jadi kita iya baru harusnya wis gitu buang ya. buang sial yang awal. Soalnya wingi karo Atit pun ya kayak ngono. Oh iya tuh. Gitu Mas Adit. Sorry, sorry, Tuh. sorry. Aku Sorry sorry cari-cari tempat guys. dulu ya. Nggak apa-apa santai. Maaf ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Maaf, Udah maaf, maaf. biasa, gagal udah biasa kan. Oke, Mas, sorry ini Oke, oke. mungkin bisa kamu apa lanjutin lagi. Jadi kamu terakhir kayaknya bahas tentang waktu SMA itu kamu sempat kakinya retak tuh. Terus Hmm, nggak setengah tahun ya kamu nggak bisa jalan, nggak bisa aktivitas, apalagi sepak bola dan hmm, segala macam toh. Wah, hmm. mantap kucing. Oke, bisa dilanjut mas mungkin mas. Kenan. Oh, jadi itu pas momen kaki retak itu ada guru musik baru. Guru musik baru, dia tuh expertnya di gitar gitu kan. Jadi dia di kelas tuh sering apa ya, menampilkan karya-karyanya gitu. Dia buat lagu instrumental dari gitar gitu. Terus setiap lihat tuh mesti aku langsung wah keren 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 gitu kan. Hmm. Yo dari situ. Habis itu terus aku eh, beli gitar. Terus setiap orang di rumah yang bisa main gitar, terus yang bisa satu lagu gitu, itu aku suruh ngajarin lagu apa aja. Gitu Oke. sih awalnya. Terus ya sampai udah beberapa bisa lagu, bisa beberapa lagu. Terus aku ikut band sama teman-teman Itu masih SMA. masih SMA tuh ya. Oke. Pas SMA. Sebenarnya aku sebelumnya udah ikut-ikut ngeband, tapi cuma ikut-ikut doang kan nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah Hmm. nyoba pegang drum, ya nggak temponya kayak gitu, Acur. acur. Ya itu gitu. Terus akhirnya Nah, udah punya skill kan, biarpun cuma beberapa lagu. Kalau latihan ya cuma lagu itu doang kan. Terus akhirnya ya itu beli majalah yang ada korte. Kamu mesti tahu kan, Mal? oke. Iya kan majalah yang ada korte-korte itu kan. Ah, Terus itu dipelajari kabeh semua lagu entah lagu apa aja. Terus lama-lama ya itu kayak setiap eh, proses ngeband, proses menyatukan bunyi-bunyian bersama teman-teman tuh pasti asik ya. Biarpun hasilnya gimana 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 tapi rasanya tuh tetap apa ya membakar gitu lah. membakar. Membakar juga. Oh, oke oke oke. Berarti mulai dari Iya SMA itu. ya? Hmm. Iya lanjut terus berarti total kalau band tuh berapa ya? Gak kehitung sih. Eh, 5 kali ya dari SMA sampai sekarang. Ya Allah. Lebih boleh. Lebih mungkin. Ben Ben ganti peng 5 nek pacar ganti peng piro, Mas? Wih, aduh. Aduh. Wah, lagi. Wah, lagi. Ora. Santai Pacar santai. skillnya beda ya soalnya. Oh, beda ya. Beda ya. Skill Gitar beda nggak ya. cukup soalnya. Ya cukup ya. Oh. Tapi kan yang penting Kan kita juga pernah. masalah Kan kita speednya kan itu juga pernah. apa? Kita kan juga pernah ngeband dulu. Oh iya tuh. Oh iya Din. Pro Imam ya. Karo Imam, Oh iya karo Revi. Revi dan lain-lain. Ambon. Dan cuma Oke oke. satu satu kali ya, satu kali tampil ya. Satu kali tampil. Iya sih. Iya ya dulu sempet ya. Aku sampai lali loh. Iya, Tapi dulu sempat. tapi katanya pacarmu namanya Wulan tuh. Oh, tuh. Eh,
serius ngomong ngono. Ya Allah. Ya Allah, iki The Halvedon. Lagi Pas band dewe pas lho sik ngomong lho. Motor sorry. iki pembukaan Temen aibmu iki kebuka kabeh ngene. Tapi lumayan sih aku seneng ki buzzermu akeh, Duk. Kowe iso andane dadi Pak Lurah sih iso sih minimal. Oh, buzzermu wis akeh. Pak Lurah Gulon. Iya, gulun, Pak. Oke. Ya, Tapi lanjut. anu sih, Heeh, tapi apa? yang sing sing lucu tuh sebenarnya dari SMA tuh kan apa ya? Buat melatih mental kan kita harus manggung gitu loh. Tapi kan nggak ada yang mau eh, apa manggil band yang apa ngover kangen bandnya nggak jadi gitu loh. Ya, jadi. Jadinya jadinya kan kita eh, sambil melatih skill, melatih mental, akhirnya kita ikut lomba-lomba akustikan gitu kan, lomba akustik. CC. Itu Terus tambahannya SMA, kuliah. SMA ini masih SMA. Oh, SMA, masih SMA. Maksudku aku pengen ngomongnya eh dari dulu tuh lomba-lomba tuh jarang yang menang sebenarnya. Kalau aku ngeband Hmm. tuh. Hmm. Malah pas pertama kali ikut lomba ini sama anak-anak ini juga. Sama Iya. Ilham yang baru aja join ini, Ilham Rizky Awan tuh. Oke. Itu Ini pertama your ex-band nih. iya, tapi Oh. sekarang ngeband lagi. Oh, Terus oke. pertama kali ikut lomba tuh kita SMA terus kalah sama anak SMP. Loh, Ingat banget anak SMP-nya juara 3 anjing. terus kita nggak juara tuh. Kok iso? Itu Piye? pertama kali. Selidiknya ono apa ning kono kok? Iso raja SMP. Ya, Ya bukan ya merendahkan sih, tapi pastikan ada iya something. bukan merendahkan emang mereka kan keren itu pertama. Terus kitanya juga pas waktu itu aku juga baru-baru belajar gitar kan, maksudnya baru banget bisa gitu loh. Oh. Tapi cuma pengen tampil aja kan. Sebenarnya itu sih terus Tapi ya dari kuliah pun sampai kuliah pun tuh jarang tapi ya pengen maksudnya ngeband tuh mesti ada sesuatu yang nggak bisa diganti gitu loh sama teman-teman itu 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 sih itu ya. drive-nya tuh itu. Itu ya. Oh, oke. Aku juga dulu jadi pernah juga sih waktu SMA tuh ikut kompetisi kan. Tapi gue aduh, Duk, muter-muter nih. Sik. Halo guys. Oke, aman. Halo? Oke. Halo ya aman. Oke. Aku Gimana dulu tuh ya tahu gue waktu SMA tuh. Cuman kalau ini anu sih Duk, apa jenenge? Solo gitar kono kan. Solo Dulu ya solo main cover lagu apa ya? Lagu-lagu wibu ngono lah, lagune Digimon, Inuyasha, ngono-ngono kae to. iya tuh takin sih gitu kalau lagi juri niki kan koncoku, aku ngertiin lho. Aku ya biasanya nek tuku kayak misalnya senar dan segala macam ini kayak terus sebulan aku kalah loh. Aku kalah terus aku tekon lah sik menang yang mana Mas? Sik menangi ono wong sok Semarang. Tapi main iki koyo guru ngawur lho. Ngono to. Tapi iki penonton iki do meriah lho, do. Oi. iya tahu Padahal mainnya ngawur. Terus lho kok dhek sik menang kayak gitu to. Bukan nek mainnya kotor ya Mas tak ngono ki. Ya kalau kayak gitu kan penilaiannya nggak cuma murni skill toh. Orang kalau bikin acara band-bandan, ya dia pengen gimana caranya biar acaranya meriah dan dia bisa sukses bikin meriah walaupun mainannya nggak jelas gitu. Oh, betul Chen. KPI-nya buat bisa menangi kadang ini yo tidak nggak selogis sih mungkin nggak nggak semusikal yang dibayangkan ya. Nah, betul, nggak semusikal dan nggak sepolos itu gitu loh. Ada kepentingan lain. Dan tapi iya sih bener. Kau yang pengalaman gue juga. Aku juga punya pengalaman itu. Terus dulu tuh juga pernah ikut lomba akustikan. Masih dengan ya band yang sama pada waktu SMA. Tapi ini udah
kayaknya mau kuliah deh, liburan mau kuliah Hmm. pertama tuh. Nah terus Hmm. kita tuh ikut lomba, terus udah pede, aransemennya tuh udah pede, dan menurut kami sih itu nggak kalah sama Ya. yang menang ini gitu Nah, kan. ah, Tapi ah, ah. pada akhirnya kita juara 4, mereka juara 3. eh Pas waktu sehabis penyerahan hadiah tuh eh dikasih formulir penilaiannya Hmm, hmm. di di lembar penilaian kita tuh ada tulisannya kalau mau tampil ya eh paling enggak penampilannya juga kayak tampil gitu, jangan sembarangan gitu. Oh, dan sembarangan. Iya, iya. Nah itu Jorok, coy. itu itu soalnya ada salah satu temanku yang pegang kajon itu dia pakai Ah, batik Bayern Munchen soalnya. Menurutku ya anjir. bukan batik deng, polo Berarti, Bayern Munchen kan nggak member gitu loh. iya nggak masuk sih. Gue iki ngeband udah futsal, bos. Iya, Bos. makanya Ada orang ya, tapi ngefans kan nggak apa-apa. kayak cuek gitu kan dulu masih Iya, apa iya, mikirnya. iya sih. Penting aransemennya wah keren keren keren, tapi ya ya bener sih katamu, maksudnya Hmm. nggak semua itu pada apa mengacu pada musiknya itu kan, yang penting kan Pada tampilnya musiknya. kan. Iya, betul. Jebul kok yang ngono. Wah, aku pengen ngerasa, ya, wah, ya bener sih. Aku polos banget gitu kan. Oke, oke, oke. Wah, Ya aku nek ndelok chat iki rame banget lho, duk weduk. Astaga. Duk, padahal ya, tadi sih ayo. ngeliat tuh cuma segede-gede doang lah, nggak nambah-nambah Iya, tapi makanya bibirmu ki chatnya ada akeh terus. kandhane kok. Duk, ceritain cover video Ya klip The Massive dong. Oh, kuwi apa kuwi? aduh, cover video Ada gitu masih kok giveaway. meneh. Ki, Ki Mas Duki aja juga nggak tahu Ki maksudnya apa. Mas Mas Ki Hafi DR ini mungkin bisa dielaborate lagi Mas. Terus Bima Cahaya ada giveaway nggak? Oh, kui ono giveaway ra. Jangan dikasih di giveaway, weh. Jangan. Disalahgunakan nanti. Oke. Jajal kita lanjut ya Allah. Iki Ya. setengah jam pertanyaanku lagi siji loh. Padahal ono 12 pertanyaan. Oh, ya Allah aku terlalu jujur. Udah amat. Kilo Mas, aku ki wis ngelis kilo. Kilo pertanyaanku wis ngelis kilo ki lagi nomor siji, sono 11. Oke? Ora Jawabanku ora dawan, ora Mas. ora sih. Ora. Soalnya juga tak tambah-tambahi. Sorry. Iya, iya. Oke. Oke, lanjut ya, Mas. Dulu Yuk, yuk. kamu pas akhirnya kamu pengen tertarik musik ki jane yang paling menginfluence pada saat itu opo pengen? Atau mungkin sampai sekarang yang memang dari dulu sampai sekarang ini benar-benar kamu pujai loh. Kue jadi salah satu Hmm, kaumnya dia, jadi followernya dia. kalau sebenarnya mungkin kalau yang menginfluence Hmm. pertama-pertama tuh malah bapak sih sebenarnya. Soalnya eh dari kecil itu kan ya tipikal bapak-bapak lah nyetel lagu klasik rockan gitu kan, Guns N' Iya, Roses iya. dan lain-lain. Nah, Sebenarnya itu dulu, itu pertama yang bener-bener bikin jadi aku suka musik gitu kan. Terus hmm. yang kedua, guru musikku SMA tadi itu Oh. yang menginfluence ke gitar. Hmm. Nah, kalau pas udah ngeband, terus pas ngeband tuh look up tuh siapa gitu. Kalau aku sampai sekarang masih ke apa ya, rock 2000-an sih. 2000 sampai 2010-an mungkin ya. Tapi eh heavy influence ku paling Muse, My Chemical Romance gitu-gitu. Iya, iya. Itu sih kalau band. Kalau Indonesia Dewa The Massive gitu-gitu tadi. lah. Oh, The Massive tadi nggak Waduh, masuk tuh, Mas. Oke. The Massive tuh
SMP, SMP aku Oh, ngefans SMP. dulu masih. Ngefans ya. Aku pernah punya Apa? Facebook namanya Celana dalam ya? Oh, apa tuh? enggak, Oh, enggak ya. punya Facebook passwordnya dulu Dugi Masivers dulu. Serius nih. Menarik, menarik, menarik. Tapi jeneng murah tak kayak Dugi Masivers apa Dugi The Monster Jackers apa Oh, Lady kalau Rose, Dugi Lady Rose gitu enggak tuh? waduh, Dugi Lediros. Ini SMP banget sih. Split antara Dugi Lediros sama Dugi Dog. SID Sampai sama PW Gaskin nih. oh, Split. tapi upacara SMP kan tak tulis yang gue tipe kayak halo, dengar suara saya? Duk? Hmm. Ya, ya, ya. Oh, oh, kurang. Halo. Oke, oke. Kita emang sinyalnya ke kendara dikit ya. Oke. Terus coba eh tadi kan gue sempat cerita ya kamu udah kurang lebih ada 5 band ya, Duk. Ya, kurang lebih lah. Nah, kurang lebih ya. Terus yang sekarang kata yang bener-bener gue cukup serius karena aku yakin gue kamu bikin video klip gue nggak nggak murah sih itu pasti. Aku ngelihat ya kelasnya kelas nasional, yo nggak mau Waduh, internasional ya. Nah, kelas berarti juga UNS. udah 7 tahun ya kamu ya dari 2014 ya. Ya. Nah, padahal aku ngelihat itu yang kadang tuh yang jadi kendala teman-teman itu band tuh kadang nggak awet gitu loh. Terus Hmm. piye sih? Kowe kok akhirnya saiki ki bisa benar-benar tetap ada dan tetap produktif. Itu piye caranya? Hmm. Sebenarnya masa-masa produktif itu pas tahun berapa ya? 2014 ke 2018 mungkin ya. Itu masa-masa produktif ya. Hmm. Maksudnya dalam Hmm. arti buat karya ya. Kalau Ya. bandku. Eh dulu tuh bandku tuh bukan band yang buat lagu sendiri. Itu juga Hmm. cover lagu-lagu Yellow Card, MCR dan lain-lain. Aku juga datangnya, maksudnya masuknya tuh belakangan. Mereka ada band dulu, terus butuh basis, terus aku disuruh ngebas ya udah gitu kan. Terus setelah kita buat lagu sendiri, terus rasanya tuh ada apa ya? Ada ada glue apa sih? Ada Lem. lim, enek lim nih. Kita tuh kayak Nempel film gitu tuh ya. loh, nempel gitu loh. Habis buat lagu sendiri. Menurutku sih gitu. Kalau kita buat Hmm. karya tuh pasti kan pride-nya tuh ada sendiri gitu loh. Dan Oh, akhirnya semuanya jadi ikut andil kan, nggak satu orang doang. iya, iya, iya. Semua tuh berkontribusi. Akhirnya pemikiran-pemikirannya jadi satu. Dan Hmm. sampai sekarang, biarpun kita udah apa ya, jarang latihan karena pandemi kemarin, terus ada yang sibuk dengan sendiri ya, sibuk sama atau dengan kesehariannya sendiri. Hmm. Tapi ya itu, kita masih buat lagu bareng-bareng. Nanti dikasih di grup potongan lagu gini 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 gini, nanti ada yang nimpali, ada yang ngasih ide gini gini gini. Itu sih menurutku yang membuat kita jadi masih kompak gitu lah, masih ada gitu. Lah, Nek, kamu tuh tim yang bikin lirik dulu apa bikin ritmenya dulu, bikin musiknya dulu, Hmm. atau bandmu lah. Nah aku sih, Eh, nih aku buat lagu biasanya dapat gitaran sih, dapat oh, melodinya dulu biasanya, chord melodi, terus liriknya ngawur biasanya.
Enggak. Tapi Liriknya dibikin belakangan. tapi biasanya lirik dan lagu itu ya dari satu orang aja gitu, nggak yang kamu musiknya terus liriknya koncomu. Gimana? Sorry. Kalau biasanya bikin lagu tuh gue lirik sama lagunya itu bener-bener kamu semua atau kadang ya gue anu patungan tuh koncomu, gue anu lirik aku tak gawe Oh iya. musiknya kan. Itu itu tergantung sih. Maksudnya Oh tergantung ya. di band tuh semuanya punya apa kesempatan buat lagu sama buat eh maksudnya buat melodi atau buat lirik sendiri atau mereka buat satu Hmm. lagu sendiri. Hmm. Jadi ya kalau misal aku ketemunya cuma lirik itu ya udah tak kasih di grup gitu. Karena enek sing Hmm. duwe melodi gawe cah no. Enek sing Hmm. nemu melodine ya sing duwe lirik share cah no. No ketemu ya gitu sih. Oh jadi ya wis Tergantung. gue yang bikin terus gue ngelempar ngelempar apa umpanmu terus ya wis Mm. gue sapa sing ngekei sapa sing ngerespon ya wis gue muka sik dadi ngono. Iya, tapi ya kadang-kadang Oh, apa udah jadi satu lagu gitu juga udah sering kayak gitu juga. udah Jadi sering ya. ya satu orang bikin satu lagu full gitu juga udah sering. Tapi ya seringnya gitu sih, seringnya nimbal-nimbali sih. Nimbal-nimbal ya. Oke, oke, oke. Terus kita ya Dewi udah setengah jam lebih itu kita bahas band. Padahal kan aku ngelihat Mm. Dugi multi talentan gitu ya, ragur ngeband to. Dia untuk usaha to. Usaha Gimana? abon duk. Nah, oke. Iya ya. Mhm. Kan selain ngeband kamu tuh juga kamu tuh duk ternyata punya usaha abon tek tek abon tek tek. Iya. Aduh. Nah, gue dulu awalnya gimana tuh bisnismu gue akhirnya ya bisa sampai sekarang punya akun Instagram gitu. Gue satu achievement loh menurutku. Enggak sih itu sebenarnya eh, perlu diklarifikasi dulu ya. Itu Oke. akunnya tuh udah lama. Dulu tuh Hmm. cuma apa nyoba-nyoba buat pas itu kayaknya aku pas masih SMA apa ya? Apa awal-awal kuliah ya? Udah lama banget itu. Akun Instagramnya nggak diurus. Hmm. Jadi udah nggak aktif. Kayaknya aku mau buat lagi. Eh kalau bisnis abonnya tuh dulu tuh sebenarnya kan itu kan bisnis keluarga ya. Jadi awalnya dari ibu sampai sekarang tak pegang gitu kan. Tapi itu sebenarnya tujuannya tuh eh pengen membuat lapangan pekerjaan buat saudara-saudaraku. Oh, Tujuannya tuh itu sebenarnya. mulia banget ya. Oke, oke, oke. Hmm. Ya gitu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu gimana pekerja-pekerja yang dimana itu saudaraku semua itu bisa kerja setiap hari gitu. Itu tujuan utama sih sebenarnya dari dulu. Lalu gitu lah. Sekarang tuh pengennya bisa lebih. Pengennya tuh eh ya profitnya bisa maksimal lah. Maksudnya dengan usaha yang eh segitu, profitnya juga segitu gitu loh. Oke, oke. Nah, dulu kok bisa akhirnya kepikiran abon itu gue cukup menarik sih buat tuh karena ya dikit kan abon tuh. Iya sih dulu Hmm. awalnya kok bisa abon gitu. Kalau awalnya tuh sebenarnya dulu kan keluarga aku tinggalnya di Jagalan ya. Di Jagalan tuh dulu Hmm, udah pemotongan sapi banyak ya. yang buat kayak apa? Di sana banyak pemotongan sapi nggak sih? Iya bukan sih? Bukan banyak tapi di situ tuh ada pusat Pemotongan sapi. pembelian sapi.
Oh. penyembelihan sapi. Namanya batoar ya, kalau di sini. Mhm. Nah, di sana tuh tapi banyak yang bikin abon sapi, terus dendeng gitu-gitu. Terus kebetulan juga mbahku, mbahku tuh dulu dari dulu jual daging sapi. Ya udah, ibuku kepikiran buat abon sapi gitu. Belajar buat abon sapi sampai sekarang. Iya, iya. Awalnya sih gitu sih. Dan dulu sampai akhirnya eh, bisa dapat market itu ya? Emang apa benar-benar dari pasar ke pasar buat nyari pembelinya atau nitip-nitip ke toko oleh-oleh apa? Iya, aku soalnya bener-bener blank sih kalau abon gitu kayak endi ya. Apa Hmm. promosi neng tempat-tempat apa haji kayak soalnya kan aku lihat tuh biasanya ngomong haji gitu dong gue abon. Iya, tahu, tahu, tahu. Kayak Ah, gitu awalnya. kalau dulu kan sumbernya dari buku semua tuh. Aku juga pernah tanya dulu. Dulu tuh awalnya tuh gimana? Jadi kalau menurut cerita sih dulu awalnya tuh itu dititipkan ke eh, apa toko-toko oleh-oleh gitu. Banyak kan di Oh, Solo iya, sebenarnya. benar. Hmm. Semua dititipin, dicoba-coba. Akhirnya ada beberapa yang cocok. Terus sampai sekarang masih jadi pelanggan, kita nyetori terus ke sana. Itu sih awalnya. Oh, sampai sekarang ya berarti ya itu ya ke toko Iya, oleh-oleh ya. iya, sampai sekarang ke toko oleh-oleh sih Hmm. gitu. Terus ke depannya ada rencana apa tuh Nek, dari Koeket? Karena kan katanya emang sekarang kamu yang handle nih, otomatis kan kamu juga harus punya pandangan ke depannya meh piye gitu. Hmm, kalau aku sebenarnya kerasa struggle-nya tuh pas di kemarin ya, pas PPKM kemarin kan. Hmm. Kan otomatis nggak ada apa pengunjung dari luar kota ke Solo. Jadi toko-toko oleh-oleh itu kan sepi. Ya. Jadi ya caranya gimana kita menjangkau ke konsumennya langsung yang dari luar kota tuh ya kita buat online gitu. Kita buat sistem online. Berarti ke e-commerce juga. Eh, Gimana? Kamu kamu promosiin di e-commerce juga kayak Tokped atau Shopee gitu. Oh iya, aku Amazon, buka. Lazada. Aduh, Oh enggak, oh, burung ya. bukan. Nggak Alibaba dong. Oh enggak ya. Oke, oke. Ya aku buat di platform-platform apa jual beli online. Terus apa eh sering-sering promosi di Facebook juga. Gitu-gitulah. Hmm. Iya, iya. Oke. Ternyata di Eh Facebook juga cukup efektif ya, Du. iya, di grup tuh banyak loh sebenarnya. Di grup banyak Di ya. grup-grup di grup-grup pengusaha-pengusaha tuh banyak sebenarnya. Iya. Efektif tuh. Efektifnya malah menjangkau eh pembeli partai-partai besar menurutku. Oh. Terus biasanya mereka Kulaan-kulaan gitu-gitu. ngejual ngejual lagi gitu, reseller gitu dia. Ya. Iya, reseller. Banyak tuh sebenarnya di Facebook. Tapi kamu pernah ini nggak? Pernah nemuin ada orang yang dia kulaan banyak terus dia nge-rebranding lagi gitu. Dia apa? Kulaan banyak terus. Nge-rebranding. Beli Oh, banyak terus dia repacking lagi pakai mereknya dia gitu. oh, banyak sih. Tapi sebenarnya eh ini anu ya, apa? eh aku sih sebenarnya nggak masalah kalau gitu. Toh aku juga Untung tetap untung lah ya. abonku ini dari dulu tuh emang kalau di oleh-oleh itu kita cuma
kayak apa ya istilahnya jadi pabriknya aja. Jadi kita nyetor abon ke sana itu dalam bentuk 5 kiloan gitu biasanya. Jadi nggak di-pack pakai eh pakai apa? Pakai merek gitu. Ya. Mereka yang bikin merek sendiri, kasih Oh, merek oke, oke. sendiri. Oh, oke, Itu oke. itu udah lama sih abon gue kayak gitu. Lama. Nah, sekarang baru-baru sekarang ini kita apa menggetolkan produk sendiri tuh baru-baru sekarang ini. Jadi aku nggak masalah sih sebenarnya. Sampai sekarang loh ya, nggak tahu kalau nanti kalau udah punya apa kekuatan brand gitu. Oke. Oh iya, teman-teman, ini kalau misalnya mau nanya-nanyain Dugi, teman-teman bandnya juga the halfway down. Kalau misalnya mau ngeritik Dugi kan mumpung enak nih suasananya lagi agak nyantai. Jadi memang ngerasa nih ngarepe Dugi iso gitu. Kayak misalnya Boleh, Mobi boleh, ngono boleh. sih ngomong, "Wah, Mas, Mas Dugi itu nyompen video bolep ning video bolep homo." Apa tuh? Astagfirullah. Ini fakta loh, Duk. Ini kalau ada teman-teman ya mau nanya-nanya, mau nyacatin Mas Dugi juga dipersilakan. Oke, sambil kita tunggu pertanyaannya, saya lanjut nanya lagi. Duk. Oke, monggo. Eh, sebelum itu aku pengen nanya deh. Kalau di tempatmu di band The Halfway Down itu ada ini enggak sih? Kayak Waki jebul wonge pinter marketing ki ya. Kowe fokusnya Waki jebul wonge pinter golek golek event-event ki iso tak nggo branding atau nggo tampil. Kowe yang sini ki gitu. Ada nggak sih kayak Hmm, gitu, Dok, sebenarnya? kalau di bandku sih sebenarnya nggak ada sih Hmm. kayak gitu-gitu. Karena mungkin emang nggak ada yang expert juga kali ya. Ada sebenarnya, Pengakuan. Kowe penonton tinggi. maksudnya nggak ada yang expert, nggak ada yang expert di bidang marketing itu nggak ada. Maksudku marketing band gitu kan, maksudnya beda gitu loh. Nggak ada pengalaman, nggak ada yang pengalaman di bidang itu dan nggak ada yang eh, menggeluti secara serius di bidang itu juga gitu. Jadinya nggak ada juga sih. Bareng-bareng sih selama ini. Kalau cari-cari event, cari-cari panggung itu bareng-bareng. Ya, oke, Mas. Mas Radian ngomong, susah Mas cari event sekarang. Sukses. Nah kan? Iya, iya sih. Tapi gini, aku tuh juga pernah, aku punya kenalan tuh. Itu malah sharing. Ya emang sharing sih kita. Ada kenalan, dia tuh modelnya tuh emang sering nongkrong gitu loh, Duk. Dia tuh sering nongkrong dari satu kafe ke kafe lain. Dan sekarang kan emang kalau di Jogja ya, kalau di Jogja tuh modelannya Hmm? kafe-kafe tuh cara untuk Hmm? ngeramein tuh juga dia kadang bikin event gitu, event musik gitu ya, yang Hmm? ya memang modelnya ini sih low budget gitu kan. Tapi seenggaknya di situ Ya. benar-benar bisa menggait orang gitu loh. Nah, pernah nggak sih kayak gitu atau kamu melihat bahwa itu tuh sebenarnya kurang efektif gitu? Hmm. Bahkan Sebenarnya, bahkan bahkan temanku tuh juga pas pandemi ini pertengahan tahun ini mungkin juga udah 2 sampai 3 kali lah dia ngeband dan menurutku dari jumlah lagunya pun nggak jauh beda sama sama tempatnya. hmm. Sebenarnya itu bagus sih sebenarnya. Hmm. Bagus sih sebenarnya. Tapi ini menurut pengetahuanku juga ya, di Solo tuh eh, lumayan jarang tuh kayak gitu, event-event kayak gitu tuh. Hmm. Eh, ada paling cafe itu sekarang pengennya tuh yang
bisa menghibur eh apa ya, menghibur pelanggan-pelanggannya gitu. Dan itu mesti nggak bisa yang, maksudnya bandnya tuh mesti terpilih dan genrenya pun Oh. terpilih, genrenya pun terpilih. Nah, kalau Dalvedon ini kan kayaknya sih ya itu nggak masuk di situ, Nggak masuk. nggak masuk di Oh. genre-genre gitu. Iya, iya, iya. Terus ya ya gitu sih. Aku soalnya dulu juga pas kuliah sering ngisi-ngisi di kafe-kafe itu juga kan. Itu sama kafe-kafenya, tapi itu sama pemilik pemilik kafenya tuh udah diarahin, maksudnya lagu-lagunya tuh yang kayak gini, yang kayak gini. Nanti Iya sih. nyapanya kayak gini, jangan 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 bawain lagu yang kayak gini gitu. Hmm. Udah diatur sih biasanya. Oh, berarti memang mungkin ada beda kali ya. Memang ada kafe-kafe yang sangat apa ya, sangat bebas. Maksudnya yo wis kowe Iya, meh lagu nopo wae bebas gitu kan. Dan ada juga iya. yang kafe ini kayak tadi bilang kafe 3 derajat ya Mas. Ya, kafe 3 derajat. Kafe 3 derajat. Benar-benar sudah di setting ya, toh? Sudah di setting Iya. oligarki kepemerintahan. Iya sih. Tapi katanya menarik tuh kalau misalnya kamu nanti ke Jogja kan minggu depan kita ketemu, coba kita sharing-sharing. Soalnya aku tuh pernah ikut kayak gitu tuh, yo band-bandnya bahkan genre-genre itu nggak jelas gitu loh, Duk. Yang dia tuh main Hmm. sendirian pakai apa? Kayak nggo anu DJ kae terus lagu niki wis kayak apa sih? Jenenge psychedelic ngono-ngono kae. Terus ada yang tiba-tiba Oh, nge-hip hop, ada yang tiba-tiba lagunya tuh Britpop, terus ada juga yang metalan, gue kui dalam satu acara bandnya kalau ngono kabeh, anjir lah ini keren banget gitu loh. tapi itu event atau emang reguleran kayak gitu? Event, Maksudnya kafenya? event, event, Oh, event dari event. kafe. Iya, event dari kafe. Hmm. Tapi emang kalau di Jogja tuh emang ada beberapa kafe yang kayak udah Sering ada bukan event gitu ya? bukan tapi dia tuh modelnya IO sih. Maksudnya IO tuh dia dari satu ke kafe lainnya gitu. Jadi dia wongnya seneng Oh. nongkrong, terus dia tuh juga pinter punya kenalan teman-teman band. Akhirnya dia tuh kadang sering ditanggap kayak misalnya kafe A, wah tolong kafeku lagi sepi ki, mbok gawe ke event, gue golek ke band-bandnya gitu. Kayak gitu. Hmm. Dan Di Solo jarang sih kayak gitu. di Solo jarang ya. Nah, kamu naik misalnya ke Jogja gitu, keberatan gak sih The Halfway Down nih? Iya. Misalnya keluar Solo gitu. Kalau aku sih enggak, tapi kalau dalam videonya, kalau apa sering move bareng-bareng gitu susah kayaknya. Soalnya kan mencar-mencar ya personilnya Oh, sebenarnya sekarang. Sekarang itu personilnya udah mencar-mencar. iya, iya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Mars. Aduh. Gimana? Di Mars. Tapi ini juga ada pertanyaan juga Aduh. tuh. Dari Mas Tony Sulistyo, kayak kenal ini sama Halo? Mas Tony ini. Halo, dengar nggak suaraku? Tony apa Tony? Dengar, Kenapa dengar, Mas dengar. Dugi tidak tertarik membuat orkes dangdut? Oke. Padahal dangdutnya lagi viral loh. Lah, iki Mas Dugi sudah butuh duit ton, makanya dia orang golek si viral-viral ton. Waduh. Ora itu sih, oh itu ya, itu ya. Susah loh. Main dangdut itu susah aja. Aku, Susah ya? aku, aku sampai sekarang nggak bisa main dangdut itu. Susah main dangdut itu. Semua bisa membawakan lagu dangdut itu. Poinku tuh itu sebenarnya. Nyanyinya susah. Gitarnya ngeset-ngeset ngono mesti. Nyesek-nyesek Gitu ibe. biasanya. Ngeset langsung ngono. Melodi-melodi ini kan Oh, susah-susah mal. Dangdut itu. iya 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 Serius. sih. Berarti nggak cuma sekedar guyonan ya kan, orang kadang ngeliat sebelah mata. Tapi ternyata kalau di dalam itu emang skill-skillnya nggak semudah itu ya ternyata. Ini nggak mudah itu loh. Nggak semua orang bisa Hmm. ngendang juga kan. Mm-mm. Enggak, enggak, enggak. Oke, iya sih. Ini susah itu. Jadi jawabannya susah Mas Ton. Ya Susah, ilmunya susah. belum belum Dangdut susah. nyampe. Hmm. Dan ini Mas Radian nih, cus banting genre arah dangdut. Boleh Mas. Ajak Dugi.
Oh, wis ono lampu hijau, Bos. So kancamu. Biar THD rame manggung. THD ki apa? David dan THD. Oh, biar menarik. Terus ini ono Mas Ilham nih, pertanyaannya juga agak susah nih kayaknya Mas. Apa pendapat Mas Dugi dengan pernikahan Lesti dan Bilar? Piye gue saranmu? Ini mengikuti itu. Tapi bentar lagi itu juga Ria Ricis juga mau nikah loh bersama orang Waduh, termakan. serius Iya, iya. aku nggak paham dan lebih tidak peduli sebenarnya. Sorry ini. Ini iki sing teko, iki dia tuh anak infotainment baru padahal. Ngopo teko deh. Mas Ilham ini adalah sumber infotainment dari anak-anak band. Ya, berarti Jadi kenapa dia dia juga bisa tanya? menemukan. Harusnya dia udah tahu. Dia udah tahu. Saya, saya sungguh tidak peduli. Untuk Mas Ilham, jawabannya singkat, padat, dan jelas. Oke. Gimana Terus gimana? enggak, ini jawabannya sudah terjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Oh. Gitu Mas Duki, agak ini ya pendengarannya agak sulit ya. Hmm. Faktor umur ya. Orang. Terus ini Mas Tony nih tanya bikin orkes sama Pak Demu Duk. Pak Demu apa Duk? Waduh. Oh, Ini saya katanya aku ngerti deh. ngerti lah gue lah. Saya gue itu. Iya. Jadi ini gue dangdut black metal gitu ya. Saya gitu tanya aku saya omong. Oh, oke guys, kalau mau tetap nanya aja ya. Ini sambil aku lanjut lagi. Soalnya aku lihat yang terakhir tuh pertanyaannya Mas Tony ini. Mas Ilham kalau mau nanya tentang infotainment lagi ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu Duki tahu. Ini ada satu dua yang dia Jelas tahu kan. tuh. Dinar Candy mungkin akhirnya gimana dia kemarin kan sempat ranjang itu. Gimana mungkin Mas Duki kayaknya kalau kayak gitu ngikutin sih. Atau Siskae kemarin kan Pornhub juga sempat di ini toh, sempat nggak boleh konten-konten kayak gitu, sekarang kayak gimana itu mengganggu pendapatannya si Siskae. Mau pada Oke, dinding lanjut Mas. sikai. Lanjut Mas. Eh, tadi sih sebenarnya ini ngelanjutin pertanyaan yang tadi gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat musik itu kayak sebagai sebuah apa ya bisnis gitu kan, di mana itu memang kan di situ ada orangnya, di situ ada juga keuangannya, walaupun mungkin keuangannya nggak anu banget ya, dan ada juga gimana caranya kamu bisa masarin biar bandmu terkenal gitu kan. Nah selama ini tuh apa sih yang udah kalian coba atau kalian pikirkan gitu, entah ide atau yang udah benar-benar dijalankan, apalagi kalau sekarang kan kayaknya persaingan makin bebas gitu loh, orang nggak harus terkenal di TV dulu baru bisa terkenal, tapi lewat kegilaannya di TikTok gitu kan, mungkin bisa kamu bikin TikTok, bandmu bikin TikTok gitu. Mungkin bisa B. Sejauh ini sebenarnya sejujurnya sih kita paling struggle di bidang itu ya, maksudnya kita tuh paling struggle di bidang promosi band kita tuh arahnya tuh masih mencar-mencar gitu. Sebenarnya beberapa kali kita udah nyoba paid promo di IG, udah pengen nyoba beberapa kali, tapi ya gitu, maksudku kalau kita juga buat TikTok juga nggak bakal jadi. 5 orang laki-laki Tambun bikin TikTok itu sungguh tidak menarik sekali. Tapi itu sih sebenarnya intinya tuh kita struggle di bidang promosi ini.
pada awalnya kita tuh pengennya orang tuh bisa tahu kita dengan cara melihat kita manggung gitu loh. Bagaimana kita perform Hmm. lagunya gimana. Itu kan sebenarnya cara yang paling apa ya? Cara yang paling tradisional gitu. Tapi menurutku kalau aku sih pengennya masih gitu sebenarnya. Kita ikut ke panggung, orang-orang dengar, orang lihat, akhirnya orang suka, akhirnya hmm, jadi apa? Seneng sama kita gitu. Pengennya sih gitu, tapi ya gara-gara pandemi ini semuanya juga Nggak bisa. nggak bisa dilaksanakan gitu kan. Kita Iya. juga masih mikir-mikir nih maunya mau gimana lagi. Tapi kalau selama ini eh kau ngeliat gimana sih Duk? Maksudnya band-band yang sekarang ya akhirnya bisa terkenal akan musiknya ya, bukan karena kebodohannya ya. Hmm. Nah, gue Hmm. sekarang caranya apakah memang masih sama seperti yang kamu pikirin gitu? Atau sebenarnya itu udah berubah gitu cara mereka buat bisa akhirnya dikenal banyak orang? Menurutku kalau kita bicara band ya, bukan Mm-mm. maksudnya bukan kayak lagu yang terkenal gitu. Soalnya kan Iya. lagu, kalau kita bicara lagu, semua yang masuk TikTok kan bisa terkenal gitu kan. Tapi kan kita kan sebenarnya nggak tahu itu yang nyanyi siapa, Iya. lagu aslinya gimana gitu kan. Mm-mm. Kalau aku lihat band-band bisa dibilang pendatang baru gitu di musik, sebenarnya pada dasarnya orang tuh akan suka sama suatu band kalau mereka sudah lihat mereka manggung, sudah lihat band itu manggung sebenarnya. Itu itu kayaknya nggak bisa diganti deh itu. Maksudnya experience Betul. kita nonton suatu band di panggung sama kita denger lagunya dari Spotify atau dari Apple Music dari streaming-streaming yang lain itu sebenarnya beda tuh Pan. Experience-nya tuh beda yang bisa Beda. membuat kamu ngefans sama band itu mesti kamu lihat live-nya nggak perlu di panggung misal di YouTube gitu tapi mesti kamu harus lihat live-nya dulu baru bisa suka sama suatu band Benar. sih menurutku. Iya, Iya sih. Mostly itu mostly kayak gitu sih. Mm-mm. iya kan. Iya. Iya. Susah Hmm. banget ya ternyata ya. Karena aku lihat pun juga bahkan ya Hmm. ketika satu band itu bisa jadi band pembuka dalam satu acara konser yang besar itu juga kayaknya tetap effortnya nggak semudah itu gitu loh. Kayak Iya, nggak terus kamu manggung sekali terus tiba-tiba setelah itu kamu dapat job atau dapat undangan untuk ngeband di mana-mana itu kan juga nggak semudah itu gitu loh. iya, Padahal juga iya, untuk event-event besar kayak Artefak gitu kan cuma setahun sekali kan. iya, Orang keburu lupa gitu kan. iya. Tapi eh, proses manggung band di apa? Manggung di panggung besar itu kan dari panggung-panggung kecil dulu kan. Iya, Maksudku tuh itu. eh, Kalau menurutku eh, semakin banyak manggung sih. Harus 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 banyak manggung itu intinya sih harus sebenarnya. banyak manggung. Promosi paling paling apa ya? Paling bukan paling efektif sih soalnya sekarang nggak bisa manggung juga. Tapi paling apa ya? Paling bisa nyantol lah. Nyantol ke Mm-mm. orang lah. Harus banyak manggung sih menurutku. Harus banyak manggung. Setuju sih mas. Bahkan dulu awalnya The Beatles saja kan juga karena dia tiap hari manggung terus kan dari kafe ke kafe. Makanya Akhirnya dia bisa kayak gitu. iya. Sambil baca-baca dulu. Dinner Candy tuh sekarang punya pacar. Gila, Ilham. Tenang nih. Ilhami, ya Allah, dia ngerti banget coy. Tahu tau Ham? Pacarnya. Dia dua pacar tuh. Oh, makin ngerti ya Dia Allah. udah punya istri cuy. Ilham itu sudah bocor sudah anak, mari emosi Ilham. Oke. Ini kan cobaanmu juga.
Ilham, iya, iya, Ilham ini vokalisnya THD, The Way Down. Oh, Radian nggak WBS ini tahu. gitarisnya The Way Down. Bima Cahaya ini Yang juga gitarisnya The Way Down. emang mantap weh, solid cuk. Tony Sulistyo Gimana? grupis The Way Down. Apa? Tony Sulistyo. Grupis. Gimana menurut masnya video klip THD yang lepas? Wah, tadi sudah saya bilang ya. Kenapa Coba yo. interviewernya di interview? Iya, saya ditanya balik. Tapi jujur ya Mas, sumpah aku pas dulu lagi tak kira Duki ngelawak waktu dia nge-share pertama kali di, aku lupa deh, di WA apa di Line gitu. Tak kira Ya, tuh yeah. tak kira tuh si Duki tuh ngelawak. Maksudnya kayak April Mop gitu loh, kayak iki dia ngomongnya bandku tapi itu bandku, tak kira sih kayak ngono. Soalnya terus Hmm. terang gue api gitu kan. Karena aku yakin sih kayak dari lightingnya, terus dari apa namanya, interiornya, cahayaannya, Hmm. apa videografinya, sinematografinya, terus apa namanya, dramatisnya ketika kalian main, adik Eduki main ngedrum, gue apik banget sih, kayak anjir gitu. Jadi gue pertahankan sih kayak Hmm. ngono. Cuman gue baru gue kantongmu jebol pora ya, nah gitu malah kadang menurutku itu potensi banget gitu kan, potensi banget, cuman harusnya ini tuh bisa mendapatkan apresiasi yang lebih gitu. Makanya kadang koyo sok piye yo, kadang ini ngerasa koyo kok aku malah sih kok di interview lagi. Kadang koyo ngerasa ora adil ngono lho, koyo misalnya KKY ngono kan, KKY gawe koyo ngono, main raceto apa viewers akeh, kowe sik tok gawe niat-niatan atau THD bisa niat banget gawe, cuman viewersnya yo ora sakeh KKY kuwi, kadang merasa tidak adil wae sih. Tapi pertahankan Mas, ojo berkecil hati yo. Adil kan relatif. Iya sih, adil itu relatif. Setuju. Mungkin bagi KKY juga adil, aku punya yang seperti ini, tapi plusnya ini bisa aku jual, ya kan kayak gitu. Nah, dia ngerasa adil soalnya dia Tuh, dibully terus. Akhirnya dia akeh betul. saiki kan. Adil wi. Iya, adil, ya bener sih adil ya. Berarti gue kudu tak bully sih. Jupiter Gimana? Gobes Monica. Sorry. Ya berarti gue kudu tak bully sih, Bos. Ben terkenal. Iya ora. Halo, krungu ra, Duk? Duk, halo. Halo. Duki. Oke. Kedengeran ya? Kedengeran lagi ya? Halo. Nah, wis aman ya. Enggak, aku Perlu nggak? tadi bilang udah dengar suara saya? Oke. Nah, krungu tuh. Oke. Nah, krungu tuh aku ngomong-ngomong kok. Lagi kerungu ki. Nah, soalnya mau saya aku ora ngomong. Sorry ya, Mas. Aku kan wongnya receh banget ya Allah. Waduh. Terus Jupiter Gobes Monica, dia lagi ngurus di KUA. Terus, terus. Oh, atau pasti ke akhirnya dia nikah juga. Ya Allah, berbahagialah suami yang menikahi dia. Ngepes terus Jupiter mesti ini internal jokesmu kok. Ngepes terus Jupiter ya apa maksudnya? Halo Duk, kamu masih bersama dengan saya? Bila masih, lambaikan. Oh iya ya. Duk, dapat Duk. Halo, 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 halo. Oke. Mupeng-mupeng ya. Koneksinya nggak stabil. Nah, Tapi belum. Wes. udah stabil. Yes. Sip. Oke, oke. Oke.
Ngehe. Kalau ada bantuan promosi boleh banget Mas. Wala. Yo, aku nek iso bantu bantu Mas. Cuman aku pun yo jane cukup informal project yo ngene-ngene wae yo. Meh ngundang Deddy Kobuser ya ra iso tangan saiki. Terus duk Oh ngopo iya, Jepang ora di ah apa tadi habis apa? rilis video lirik loh. Oh, ini toh yang tunggu tanggal 13 November. Oh, beda lagi, Bo. Halo? Halo, hidup Oh ya. Tadi gimana? habis rilis video lirik loh barusan. Oh iya, namanya apa? Namanya Break It Up. Oh, itu lagu baru ya. Cek 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 dong di YouTube-nya THD. Oke, di THD ya, di Alfred Down. Di Instagram juga ada nggak? Ada ya. Halo? Halo, Duk. Koneksimu, Duk. Tenan, Duk. Koneksi. Halo. Padahal ini aku Oke, udah di router loh. Udah di depan udah, router udah, loh aku. udah aman. Oke. Halo, Mas Duk. Aduh, Udah masih aman? muter-muter lagi dong. Masih muter-muter ya, Mas. Halo, halo. Oke, sekarang udah aman. Oke, tadi Mas Duki habis nyeritain bahwa menginformasikan ya bahwa ada lagu baru ya Mas di YouTube ya. Beri kitab ya. Oke. Halo. Beri kitab. Beri kitab ya. Teman-teman, mohon maaf koneksi sedikit terganggu. Koneksi. Oke, eh, teman-teman di sini aku bantu ini tadi nyampein yang dibilang sama Udah, Mas udah. Duki. THD THD bakal udah rilis lagu baru lagi, video lirik ya, video lagu ya. Lagu baru di YouTube nama eh, nama channelnya THD The Halfway Down dan di Instagram pun Halo. juga ada linknya di bio. Jadi teman-teman bisa dengerin di sana untuk lagu barunya. Itu kan Mas Duk, benar kan? Dan tunggu tanggal 13 November THD mau rilis video klip baru dan collab sama temen di Jepang. Wah, gitu. Mas, koncone lanang po wedok, Mas. Koncone lanang po wedok. Lanang ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau lanang wibu. Aman. Siap. Ditunggu ya. Mas Sorry ya, THD, ini ditunggu ya. wifi ku lagi Nggak apa-apa. error deh. Nggak apa-apa. Apa Mas Radian kalau mau request join aja nih. Nemenin Mas Duki. Koneksi deh. Request aja Mas, nggak apa-apa. Mas Duk tak tertering wae kene. Wis kopi lagi. Koncone lanang modelnya wedok. Nah, ini yang dicari. Kui Halo. keren sih Mas. Udah nyambung belum? Nek materi wis keren. Tapi masih ini Mas. Masih muter-muter Mas. Apa aku ngundang temanmu ya? Rahadian buat seenggaknya nyeritain dikit lah. Oh, udah gue nggak apa, udah gue. Oke. Mas Radian, kowe wis tak undang. Ye, wani ra. Lanang ra. Jarene Duki ngono. Lanang ra kuwi. Mas sosik banget. Kancamu lho wis tak undang. Tapi Oh iya kayaknya tuh. udah better juga. Uh-uh. Udah better Mas Radian kalau misalnya mau join aja nggak apa-apa. Nah, mungkin Mas Duk kamu bisa ceritain dikit nggak? Kasih spoiler dikit. Oh, iya no Mas. Asem. Hmm? Halo Mas Radian. Halo. Sorry Ki,
koncomu iki repoti banget tuh iki padahal lagi live loh, lagi dideloki Pak Jokowi malah Oh, kene koyo ngene lho. kita duk. Koyo kok disikat karo polisi. Aduh. Enggak, Wis padahal seneng lho gue. padahal kan mau Iki, ini pedot ra Mas, nggonmu Mas. Ngene Dugi. Pedat. Pedot ta. Nah, wis Duk kowe meneng sik Duk. Halo Mas Radian. Iya, Mas. Ya aku Aduh, undangnya sorry, Radian balik apa kerja. Radian ya? Oh, balik Denny kerja. aja, Mas. Dan Hmm. oh Denny. Oh iya Denny Ya. mesti ngomong kan. Terus pejuang rupiah tenan iki. Mas Denny. Ya. Mbok iki sok ngobrol-ngobrol dikit nih, nanti di tanggal 13 November tuh bakal ada apa nih dari The Halfway Down nih. Iya. Kejadiannya 13 November itu kita mau ngeluncurin video klip baru ya untuk single terbaru kita. Cek aja Everlasting kan. Nah, itu nanti akan ada video klipnya. Untuk itu yang kita udah ngerjainnya itu jarak jauh karena pandemi kan. Oke. Pandemi. Dan teman itu lah Dugi kemana ini? Koneksinya mati Mas. Wis apa-apa. Tak lanjut nih. Nanti di join gimana Mas? Isen aku. Apa-apa, santai to. Kok coba buzzermu ya bisa akeh gitu santai. Iya, buzzerku akeh sih, tuh. Mulai kerja, Mas. Oke, terus piye. Nah, itu kita udah kolaborasinya itu mungkin dari bulan Juni kali. Juni, back and forth, saling apa namanya, saya lempar ide, temen yang eksekusi, habis itu direvisi, akhirnya jadi awal bulan ini. Terus kita rencanakan ya ambil November. Oh, November rilisnya ya? Ya. November tanggal 13. Nek kolaborasi ini dalam bentuk apa tuh Mas? Dia jadi bintang di video klipnya atau? Jadi temanku itu kerjanya di Jepang, teman SMA. Dia kerja di Jepang, jadi takut saya nih awalnya. Dia itu teman SMA. Sebenarnya dulu waktu SMA itu nggak begitu sering ketemu teman dekat karena beda kelas ya. Tapi tahu dia namanya Davin, tahu kalau namanya Davin ya. Asal teman tahu lah, say hey gitu. Nah suatu saat begitu melihat apa namanya IG-nya kok bagus, video-videonya dan style pengambilan gambar, editing, coloringnya itu kayak gue banget gitu loh. Kita banget gitu kan. Nah, sebenarnya udah gue coba lah approach yang penawaran gini, akhirnya ya deal mau. Sebenarnya udah, akhirnya kita kerjasama itu sampai sekarang akhirnya udah siap semua, cuma tinggal rilis aja untuk materinya gitu. Oh, bentuk kerjasamanya seperti itu. Berarti gue kayak gitu ya, dia bagian yang berarti lebih ke videografer yang mengeksekusi video klipnya ya, dan itu di take Jepang. Temanku itu jadi dia di sana itu merangkap semua mungkin. Jadi director of photography, kameramen, director. Nah, saya jadi modelnya itu pacarnya dia sendiri. Pacarnya di dalam, maksudnya dimanfaatkan. Iya, sebagai model lah. Sebagai model. Gitu. Nah, berarti kan ini secara apa ya? Secara budget kan juga pasti nggak ini dong, nggak receh dong kayak gitu. Cuman Mas Denny sama Mas Dugi itu melihat bahwa apakah memang video klip itu juga memang salah satu hal yang paling mendorong yang bisa nge-boost biar bandnya itu bisa populer, atau sebenarnya ada agenda lain tuh untuk pembuatan video klip yang mungkin ya untuk biayanya pun mungkin nggak sedikit gitu. Kalau menurutku untuk zaman sekarang ya, saat ini zaman digital itu visual itu bisa menjadi media boosting sih. Karena kalau kita hanya mengandalkan audio, kadang orang cuma dengerin sekilas saja mungkin nggak begitu diperhatikan.
Tapi kalau udah ada visual, terutama kayak video, orang kan Iya. jadi lebih memperhatikan dan mungkin bisa dikatakan chance untuk lebih meresap ya di Iya. kepala mereka sambil mendengarkan lagu itu lebih besar. Karena kita lihat sendiri dari kita ya, dari band itu kita melihatnya itu video lepas sendiri itu saat awal rilis itu dalam waktu berapa ya, mungkin 1 bulan 2 bulan itu cepet banget, langsung boostingnya itu sampai sekitar 5.000-an, 5.500-an views ya. gitu. Yang menurut kita sebagai band masih tipis-tipis gini itu ya cukup luar biasa gitu. Di saat kalau kita melihatnya patokannya angka plays gitu kayak di Spotify ya masih 1.000, 1.800 dan apa, tapi di video klip itu bisa sampai 5.000, terutama di platform YouTube itu lebih terlihat hasilnya gitu. Oh, ini menarik nih. Hidup, tambahin Duk. Kalau aku paling nambahinnya sebenarnya fakta yang menurutku juga aku kaget sendiri, sebenarnya nggak banyak orang yang punya platform streaming audio. Maksudnya nggak sebanyak yang kita kira itu loh. Nggak semua orang punya itu. Dan banyak yang mengandalkan YouTube buat streaming musik gitu. Nah, daripada kita cuma ngupload audio doang di YouTube, sebenarnya kan bisa pakai apa? Ngupload gambar doang pakai video gitu, pakai audio gitu. Ya sekalian pakai visualnya gitu. Itu sebenarnya fakta bahwa nggak semua orang punya platform streaming audio tuh juga cukup mengejutkan sih buat aku. Tak kiranya dulu semuanya punya gitu, ternyata enggak. Punya. Oke, menarik sih. Berarti memang melihat dari sisi bahwa visual tuh memang pada akhirnya bisa sangat ngejual gitu kan, bisa sangat mendorong suatu band untuk bisa populer gitu. Nah, terus mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya. Ketika memang pandemi udah benar-benar berakhir nih, kira-kira hal apa yang bakal kalian lakukan gitu kan, dan ada nggak sih hal yang mungkin itu yang akan kamu lakukan itu akan berbeda bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, bahkan ketika sebelum pandemi pun gitu. Ada nggak sih step-step apa, apalagi kan kayak mungkin selama 2 tahun ini ya apa ya istilahnya mungkin agak terhambat kan untuk progresnya, untuk caranya untuk bisa populer gitu. Ada nggak sih? Kalau aku sebenarnya kalau udah nggak, maksudnya udah ada restriksi pandemi lagi, terus mau buat event gampang, aku pengen rilis album sih, maksudnya press release sama pesta gitulah. Jadi kita buat event yang didedikasikan untuk perilisan album kita THD yang akan datang ini kan. Aku pengennya sih gitu. Jadi itu kamu live dan emang satu band itu doang, THD doang, dan nyanyiin satu album gitu ya kurang lebih. Iya, terus ngundang teman-teman, kalau bisa ngundang apa media kalau ada yang bisa. Aku sih pengennya gitu sih. Itu langkah pertama sih kalau aku pengennya gitu. Dari Ini mungkin ada. Kalau dari aku sebenarnya ini ada fakta yang terlewat sebenarnya Mas ya. Untuk kondisi saat ini ya, selain pandemi adalah saya di luar kota. Saya kan sekarang kan di Jakarta nih. Jakarta. Nah, itu sebenarnya hal yang bikin
Krusial sih itu. Antara hidup dan mati juga untuk di band kasarannya. Betul, Ya betul. kalau untuk saya sendiri ya, untuk ya mungkin kalau saya mengamini juga apa yang dikatakan Dugi tadi ya, untuk rencana ke depan itu good idea, bagus. Dan memang rencana dari dulu sebenarnya mau gitu, tapi nggak kesampaian sehingga akhirnya tahu sendiri ya, life must go on kan, udah selesai ini ya saatnya bekerja kan, seperti itu. Nah, Betul. paling ya hal nextnya adalah ya mempersiapkan mereka, kasarannya mereka mempersiapkan diri gitu. Kalau emang masih apa namanya step kedepannya mau ada seperti itu, mereka berlatih kembali. Kan kita juga udah termasuk lama yang nggak latihan, mungkin udah nggak latihan sekitar 4-5 bulanan terakhir itu. Nah, mereka memanaskan mesin kembali untuk mereka yang masih stay di Solo kan. Nah, kemudian untuk apa? Untuk teknisnya mungkin untuk gitar yang part yang kosong bisa mencari pemain additional yang lain. Nah, jadi emang pada akhirnya ke depan untuk plan-plan kita ke depan akan lebih banyak bergantungnya itu adalah dari kesulitan yang ada di Solo sendiri, mungkin kasarannya seperti itu. Gitu. Iya. Siapan. Oke. Siap. Thank you banget Mas Dugi, Mas Denny. Kita tunggu yang paling dekat dulu ya, 13 November ini bakal rilis. Tadi judulnya apa Mas? Break It Up ya? Break It Up ya? Break It Up itu rilis hari ini. Yang tanggal 13 Iya, November itu Everlasting ya? Iya. Oke, siap. Jadi kalau yang udah ada di Spotify, dengerin juga. Di Spotify ada ya, yang Break It Up ya. Teman-teman tuh yang nggak sabar tuh tanggal yang sekarang ada nih Break It Up, dan besok tanggal 13 November Everlasting. Mas Ilham nih, resign dong bro. Tak kirim surat resign besok di grup. Ini malah jadi perdebatan internal nih malah. Internal ini. Bisa diselesaikan secara musyawarah dan musyawarah. Ini rumah tangga loh ini. Oh nggak lihat kok santai. Oke. Thank you banget Mas Denny, Mas Dugi. Sorry juga tadi di tengah-tengah ya Mas Den tak tarik karena teman-teman. Saya minta maaf. Dari tadi koneksinya hancur. Sorry. Slow. Ini malah seneng kita kedapetan dari Mas Denny juga, ngomongnya nggak putus-putus, mesti koneksinya nggak putus-putus. Jangan sampai berduk, santai. Oke, thank you ya. Oke. Thank you. Nanti thank you. Kalau tanggal 13 November nanti di-mention aja informal. Yeah. Oke, coba siap nanti dong. Kita siap. Ya. Kita juga butuh media yang seluas-luasnya juga ini. Kita saling bantu pokoknya. Iya, untuk blow up. Iya. Thank you, Ma. Ya. Terus teman-teman, kita ketemu lagi untuk personal meeting yang lain di minggu berikutnya. Bye-bye. Thank you. Bye. Okay, bye. Thank you.